FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Berjumpa kembali dengan saya Ozi. Untuk malam hari ini kita masih di obrolan seputar agama Islam. Dan kali ini kita sudah kehadiran kawan-kawan dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan. Ada Ustadz Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, malam hari ini yang akan kita bahas adalah urgensi ilmu di era globalisasi. Nah, ini maksudnya apa ini Ustaz Yusuf? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Amma ba'du. Nah, langsung saja berkaitan dengan urgensi ilmu di era globalisasi ataupun digitalisasi sekarang. Seperti yang tadi saya kutip ayatnya. Ilmu itu penting. Bahkan kita mau berdagang cilok saja itu ada ilmunya. Iya. Itu dari segi yang paling sederhana. Apalagi dari segi yang tingkatan paling atas. Nanti mau kita berdagang dengan komoditi barang yang agak besar, tentunya pasti ada ilmunya, ada strateginya. Ada strategi. Ya. Maka dari itu dibutuhkan ilmu. Lebih-lebih ilmu itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, serta tidak mengenal ruang. Lebih-lebih pada waktu era sekarang ini, semua open semua, kita dibukakan semua oleh ilmu pengetahuan, bahkan sampai ke kamar kita pribadi itu kita sudah bisa mengakses segala macam apapun yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Tentunya ada batasan tersendiri, ada kontrol sendiri terkait dengan laju informasi yang ada. Baik, jadi semua kita membutuhkan ilmu ya Iya. dalam berkehidupan di dunia ini. Iya. Nah, seberapa urgent sih Ustadz kalau kita bisa bilang di era globalisasi seperti ini, di era digitalisasi seperti ini? Sangatlah urgent, sangatlah penting. Ilmu pengetahuan lebih-lebih semua sektor butuh yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak semata-mata kita berdasarkan pernyataan asumsi atau mengira-ngira. Kita misalkan ini ketika seorang insinyur membuat sebuah bangunan, tentunya tidak mengasal membuat bangunan ataupun konstruksi. Pasti ada caranya, ada ilmunya, ada perhitungannya. Nah, itu yang dinamakan ilmu. Sehingga capaian maupun nanti hasil akhirnya itu pasti sesuai dengan apa yang diprediksikan, apa yang diproyeksikan. Jadi semacam itu. Tentunya ilmu pengetahuan perlu kita gali dengan budaya literasi. Tentunya literatur sudah banyak kita dapatkan. Ya. Mau secara tekstual boleh, mau secara intuisi baik lewat sosmed maupun yang lain sebagainya, tentunya hal itu bisa kita gali lebih dalam. Mungkin itu. Baik. Ya, nanti kita akan sambung kembali Ustadz Yusuf dan juga untuk kawan-kawan yang lainnya masih kita buka juga kesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa manfaatkan untuk call center kami di 424474 ataupun juga SMS dan WA di 0855 4200912. Kembali lagi untuk obrolan seputar agama Islam malam hari ini masih bersama dengan Ustadz Muhammad Yusuf. Kita masih membahas urgensi ilmu di era globalisasi. Nah, Ustadz, di era milenial seperti ini, di era yang serba sosmed bisa dibilang seperti itu. Gimana sih cara untuk memfilter ilmu yang itu istilahnya aman untuk kita konsumsi atau ilmu yang sesat? Apalagi kan banyak nih tutorial-tutorial di YouTube, di Facebook seperti itu. Nah, cara kita biar mungkin mempelajari satu ilmu di media sosial untuk lebih aman seperti apa sih, Ustadz? Ya. Terima kasih. Saya teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jadi pada waktu itu juga istilahnya Allah berfirman, jika ada orang fasik
datang kepadamu membawa kabar, maka tabayunlah, ya. Kalau bahasa kita, maka konfirmasilah, atau klarifikasilah, ya. Jadi lebih-lebih di zaman sekarang ya, era sekarang, banyak konten dalam tanda kutip, bahkan ada yang bernada hoax itu kan. Nah, untuk menangkal hoax itu kita perlu manuver, perlu istilahnya senjata ya, istilahnya dalam kita menangkal hoax itu. Makanya saya tertarik dan saya sepakat dengan Gus Nadir itu berbicara bahwa ya, sharing sebelum kau saring sebelum kau sharing, ya, itu. Jadi kita saring dulu sebelum kita sharing, karena apalagi zaman sekarang, ya Allah Gusti, berawal dari jempol kita itu, jempol kita tanpa kita sadari, belum kita baca secara utuh, kita sudah forward, kita share. Nah, itu kita tidak punya dasar ilmunya. Nah, pentingnya ilmu juga kita harus arif terhadap ya sosmed yang kita punyai, yang kita ikuti. Kita tidak bisa serta-merta bermain sosmed itu ya tidak ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Kalau kita ya bermain sosmed tidak ada ilmunya, kita nggak punya kontrol itu. Semua di-share, semua bablas itu. Konten mau negatif, mau radikal, mau yang lain sebagainya, kita share semua. Dan apa yang di-share itu belum kemestian kita paham. Ya. Masyarakat itu paham apa sih sebenarnya konten ini itu berbunyi apa. Nah, maka kita butuhkan yang namanya ya budaya literasi, budaya membaca. Ya, itu sangat dibutuhkan bagi kita. Lebih literatur itu sangat banyak, kita sangat banyak sekali, kita kaya akan rujukan literatur yang jauh lebih sahih, jauh lebih valid, yang patut kita konfirmasi, kita klarifikasikan, kita cross checkkan. Benarkah apa yang kita baca atas hasil ya forward, pesan berantai itu. Nah, itu pentingnya ilmu dalam kita bijak bersosmed. Itu seperti itu. Saring sebelum sharing ya. Makanya kita untuk bisa meningkatkan literasi, kita sering-sering baca harusnya berarti Ustaz ya. Biar aman. Nah, berita hoax di era digitalisasi yang sekarang ini, kalau kita kembali lagi ke zaman dulu, waktu zaman Rasulullah, sebenarnya sudah ada belum sih? Sebenarnya sudah ada. Ya, nyatanya juga ada nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab dan lain sebagainya. Itu sebenarnya pada waktu dahulu itu ya hoax itu sebenarnya sudah merebak merajalela. Buktinya Allah sampai menurunkan ayat Hujurat ayat 6 itu. Ya, diantaranya pada waktu itu ya berkeliaran, berkecamuknya berita ya bohong maupun berita yang belum jelas kepastian kebenarannya. Nah, pada waktu itu Allah menurunkan ayat Hujurat ayat 6 itu. Cuma pada waktu itu karena belum ada semasif sekarang ya istilahnya, di era sekarang kita sudah ada ya alat teknologi yang canggih ya. Pada waktu hari ini bisa kita ketahui, pada detik itu juga kita ketahui. Langsung dengan dahulu kan pada era Rasul belum ada apa yang kita gunakan sampai sekarang ini. Baik. Ya, sebenarnya sudah ada. Dari dulu sudah ada ya. Sudah ada. Cuman kalau misalkan kita bahas lagi ke zaman sekarang, istilahnya kalau misalkan kita ketahuan membuat hoax ataupun juga menyebarkan berita yang tidak benar, kita akan kena undang-undang ITE. Itu kan. Kalau zaman dulu seperti apa Ustaz untuk hukumannya? Pada waktu itu dulu ya itu adanya mungkin sanksi sosial ya. Nah, itu dicap sebagai tukang pembohong dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu mungkin hanya syariat yang ada kan, istilahnya belum seperti ada undang-undang yang kenegaraan semacam itu, ya kan. Kita mau ngomong seperti apa ada aturannya. Pada waktu itu dulu masih bebas. Yang ada hanya istilahnya hukum syariat yang berlaku pada waktu itu. Ya, berpegangan pada Al-Quran dan As-Sunnah pada waktu itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Baik, dan sangat penting untuk kita bisa selalu belajar ya, di mana ilmu itu kita bisa terapkan di mana saja begitu Ustaz ya. Baik, nanti kita akan sambung kembali Ustaz, untuk kebersamaan kita masih cukup lama sampai dengan nanti jam 8. Kita masih juga buka kesempatan untuk Anda. Monggo bisa Anda sampaikan pertanyaan Anda seputar agama Islam, boleh ke Ustaz Yusuf di 424474 ataupun juga SMS dan WA di 0855 420912.
Kembali lagi untuk program Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Kita masih membahas juga mengenai urgensi ilmu di era globalisasi, masih bersama dengan Ustadz Muhammad Yusuf. Ustadz, kembali lagi di tema malam hari ini Ustadz ya, urgensi ilmu di era globalisasi. Sebenarnya perlu nggak sih Ustadz yang namanya sosial media, entah itu Facebook, YouTube, atau apapun itulah, Instagram dan lain sebagainya, untuk kita bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman ini untuk umat Muslim terutama ya. Tentunya perkembangan zaman ya, perkembangan IoT, Internet of Things ya. Jadi semua serba internet kalau zaman sekarang itu kan, serba teknologi. Tentunya harus kita ikuti. Kita tidak bisa mengelak ya dengan kemajuan teknologi itu. Kalau kita menolak dengan kemajuan teknologi, kita akan tergilas oleh kemajuan teknologi itu sendiri. Ya. Dengan adanya sosmed tentunya kita sangat terbantu. Terbantunya apa? Terbantunya adalah semua tabir-tabir itu kita bisa terbuka ya. Yang dulu sulit sekali kita menemukan literatur ya, menemukan bahan bacaan. Nah, itu sekarang kita dimudahkan tanpa perlu kita harus ya menuju lokasi tempat, misalkan perpustakaan, tanpa harus kita menuju lokasi perpustakaan secara offline-nya ke sana. Ya, itu sudah ada PDF-nya, sudah ada apanya. Itu kan sudah gampang itu. Dalam bentuk digital. Ya, itu. Pentingnya ilmu di zaman sekarang. Tentu adanya kontrol kembali lagi ya. Kita tidak bisa serta-merta mengakses semua apa yang ada di ya halaman sosmed, ya, di konten ya. Itu kita ya bahasa kita itu sembarangan mengakses. Nah, itu nanti ujung-ujungnya ya itu gampang ya. Satu, gampang menyalahkan orang. Dua, gampang mengkafirkan orang. Nanti ujung-ujungnya seperti itu. Nah, itu karena kurangnya literasi. Tadi. Sekali lagi literasi sangat dibutuhkan. Dan kontrol untuk ilmu di era digitalisasi sekarang, mungkin yang paling besar ada di diri kita sendiri Ustadz ya, sebagai orang dewasa. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita, mungkin yang masih di bawah umur, mereka juga tidak lepas juga yang namanya gawai, tetap biasa memegang gadget seperti itu Ustadz. Nah, kontrolnya di mana Ustadz? Ya, kalau kita berbicara tentang anak, tentunya ada peran serta dari orang tua untuk mengontrol ya. Tentunya orang tua dalam hal ini wajib dibekali dengan ilmu. Kembali ke topik tadi, ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang satu, anak kecil maupun anak yang belum dewasa tentunya belum bisa mengkontrol ya. Apa yang mereka akses, apa yang mereka buka. Ya. Misalkan konten 18+, tentunya harus mereka awasi ya. Mereka harus punya ya tadi kembali ilmu untuk mengontrol. Misalkan kalau orang tuanya itu paham tentang IT, ya segala sesuatu yang berbau 18+ kita blokir. Ya, itu kan kita blokir semuanya yang berbau 18+. Ataupun konten-konten yang berbau misalkan ya porno aksi, berbau istilahnya rasisme dan lain sebagainya. Patut kita waspadai ya. Sekarang kan mudah itu untuk memfilter, bahasa kita itu memfilter mana konten yang baik, mana konten yang kurang layak untuk dikonsumsi mereka. Tentunya yaitu kembali ke kearifan orang tua satu, yang kedua ilmu. Ya. Kita sebagai orang tua pun harus menyesuaikan dengan dunianya mereka. Dulu mungkin ketika kita kecil, kita belum ada yang namanya WA, belum ada yang namanya gadget, belum ada yang namanya gawe ataupun laptop dan lain sebagainya. Zaman sekarang ya e-book, Chromebook, waduh. Kalau kita tidak mengikuti zaman anak sekarang, ya Allah, kita sebagai orang tua akan bahasa dalam tanda kutip ya, mereka akan melesat lebih jauh, kita masih tergopoh-gopoh, masih belajar ini bagaimana. Nah, itu pentingnya ilmu. Baik, nah itu kalau orang tuanya tahu ya, maksudnya memang harus tahu sih sebetulnya ya, untuk bisa mengontrol sejauh mana sih anak-anak kita dalam mengakses dunia internet seperti itu. Nah, kalau di pesantren sendiri seperti apa Ustadz dengan adanya era globalisasi seperti ini? Apakah berubah sistem pembelajarannya? Ya. Dengan adanya lebih-lebih dengan adanya pandemi, pandemi mau nggak mau, kalau di pesantren kita harus menyesuaikan,
ada skema belajar daring pun kita bisa menyelaraskan, terutama mereka yang bermukim di pondok pesantren. Mereka tidak kehilangan ruhnya pesantren itu sendiri dengan adanya ya kemajuan IT, digital ini ya, digitalisasi. Tentu ada pembelajaran yang namanya ya blended itu campuran. Ya, ada luring dan daring. Ya. Yang luring mungkin ketika anak pondok karena tidak ada ya istilahnya gawe, tidak ada gadget, kita printkan sebagai ya mentor bagi mereka, guru bagi mereka, kita printkan secara offline, kita kasihkan untuk tugas bagi mereka. Setelah mereka kerjakan di dalam asrama, lalu distorkan ke kita. Sebenarnya skemanya sama, materinya sama, cuma hanya istilahnya penyampaiannya medianya saja, ya medianya berbeda. Kalau ada yang skemanya luring, nah itu ya luring kita kasihkan, kita printkan. Skemanya daring ya kita ya misalkan pakai Google Form ya, pakai template maupun pakai Classroom ya untuk mereka upload. Nah, itu makanya ilmu, kembali lagi ilmu itu sangat dibutuhkan, meskipun dalam hal ini tingkat pendidikan orang tua itu kan terkadang kita tidak bisa menyamakan seperti apa yang kita ya persepsi kita kan. Di kalangan orang tua ya, orang tua yang mungkin tingkat pendidikannya agak kurang ya, itu pasti mereka kurang begitu care. Lah itu mereka sebenarnya jauh dibutuhkan, mereka memerlukan tingkat literasi sebenarnya untuk bisa mengikuti apa yang anak-anak mereka kerjakan. Ya wajib dipantau. Apalagi zaman sekarang orang tua kerja sebelum matahari terbit, pulang matahari sudah terbenam. Nah itu kontrolnya di mana, lah itu wajib kita ya garis bawahi tentang apa yang kita lakukan, anak-anak apa yang kita lakukan pada aktivitas satu hari ini. Bila perlu kita evaluasi ketika menjelang mereka tidur. Sempatkan waktu begitu ya? Iya betul. Nah itu cobalah kita pendekatan seperti itu. Siapa tahu mereka mempunyai ya istilahnya punya hal yang belum bisa diungkapkan, dengan kita melakukan evaluasi ya tiap malam mungkin ya dikemas dengan bincang-bincang santai seperti ini, ringan, ngopi ya sembari nonton TV, itu mereka juga bisa. Nah itu baik. Nah, orang tua memang harus juga bisa mengikuti lah ya perkembangan zaman. Baik. Nah sebenarnya sampai dengan saat ini masih ada nggak sih Ustadz orang yang istilahnya dalam tanda kutip kolot, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, tidak mau yang namanya laptop atau gadget segala macam apapun seperti itu Ustadz? Ya tentunya ada. Kita tidak bisa menafikan itu ya. Tentunya pasti ada. Masih berpegang bahwa kemajuan teknologi itu merupakan ya apalah bagi mereka kurang begitu tertarik ataupun dipandang menyesatkan mungkin menyesatkan boleh ataupun apalah teknologi itu. Ya kita kembali ke orang dulu saja. Ya pembelajaran maupun ilmu ya. Masih ngaji pakai kertas ya kan, masih mencatat. Nah itu kita tidak bisa memungkiri, pasti ada, saya yakin. Mau di perkotaan, mau di pegunungan, mau di kawasan pedesaan, ya pasti ada, tentunya ada. Ya dan itu pasti ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Pasti. Jadi tidak semuanya terus mereka dalam arti minus gitu enggak ya? Enggak. Dan itu pun enggak terjadi di pedesaan saja, Ustaz. Iya, di perkotaan ada. Perkotaan ada. Padahal kalau kita lihat di sana kehidupannya sudah lebih modern. Iya, lebih moderat, lebih madani kalau bahasa sekarang itu kan. Nah, itu sebenarnya ada. Cuma perspektif mereka, pola pikir mereka tidak bisa yang mungkin kita tidak bisa ya mempengaruhi mereka. Kokoh dengan pendiriannya bahwa kemajuan teknologi itu hanya akan ya seperti tadi Panjenengan bilang menyesatkan dan lain sebagainya, menyulitkan. Ya. Sebenarnya perspektif yang mereka punya itu ya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan? Iya. Mungkin dengan beliau punya pandangan seperti itu, ya beliau akan kembali mungkin dengan begitu mereka akan rajin. Misalkan secara tata cara tulis menulis, mereka kan akan mengarsip itu luar biasa loh. Lebih aktif ya? Iya kan? Misalkan datang rapat, ya kan? Kalau kita datang rapat, notula itu biasanya diketik kan? Iya, lebih cepat. Redaksinya diketik, minimal di HP. Ya kan, di note lah. Ya. Mereka tidak, mereka catat secara manual, ya dengan catatan yang bagus, mereka arsip. Nah arsipnya ada. Nah itu kalau mereka yang istilahnya gemati ya, orang Pekalongan bilang itu,
yang arsiparisnya rapi itu, yaitu ketika kita mau lihat arsip notula ya bulan kemarin itu masih mereka tertata rapi. Nah, beda dengan kita, kalau kita sudah clear chat selesai itu. Betul. Ataupun kalau kita simpan dalam file, ya, kalau itu ke delete ataupun ke format selesai, ataupun filenya korup selesai itu. Itu. Nah, jadi ada plus minusnya semua itu. Itu merupakan salah satu nilai positifnya mungkin ya. Tergantung perspektif kita. Tergantung perspektif kita. Baik, nanti kita akan lanjut kembali Ustadz untuk kebersamaan kita di OSA Islam, obrolan seputar agama Islam. Kita masih ada di OSA Islam, obrolan seputar agama Islam. Kita masuk menit-menit terakhir, Ustadz. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Anita di Bendan. Ingin menanyakan, Ustadz, sebenarnya lebih utama mana sih antara ilmu agama atau ilmu pendidikan umum? Monggo, Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Lebih penting mana sih antara ilmu agama dengan ilmu umum? Nah, ini yang menarik ini. Kita masih terjebak dengan dikotomi. Dikotomi itu pengkotak-kotakan ya. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Sebenarnya ilmu itu sama ya. Ilmu itu sebenarnya ilmu apapun ya. Sebenarnya saya kurang setuju dengan adanya dikotak-kotakan antara ilmu agama, ilmu umum ya. Saya cenderung semua ilmu itu sama. Semua ilmu itu sama ya, mau ilmu umum, mau ilmu agama, tergantung kitanya. Kalau kita berbicara penting mana ilmu umum dengan ilmu agama, semuanya penting. Semuanya penting. Ya. Kita tidak bisa ya. Kalau mengejar ilmu umum saja, tentu agama kita, rohani kita itu akan kering, ya kan? Akan kering. Makanya dalam Al-Qur'an itu wala tansa nasibaka minad dunya kan. Ya. Jangan lupakan tentang dunia. Nah, itu bisa jadi ilmu agamanya iya, nah ilmu dunianya sih iya, ilmu umumnya juga iya. Ya itu. Jadi satu paket kalau saya bilang. Ilmu umum, ilmu agama harus oke semua. Tidak boleh dipisah-pisahkan ya. Makanya anak sekarang itu kan SD ya. Sepulang SD harus TPQ. Itu kan. Jadi semuanya itu harus berjalan secara beriringan kalau bisa. Nah, jadi membentuk karakternya itu lebih mudah nantinya. Dan anak akan lebih mudah menemukan jati dirinya. Ya, kalau kita hanya berbicara terpaku ya, ilmu umum, ilmu agama, mana yang lebih penting? Semuanya penting semua bagi saya. Baik, sama-sama pentingnya ya. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah ada wacana dari pemerintah yang akan menghapus pendidikan agama di sekolahan. Itu sebenarnya gimana itu Ustadz untuk pandangan dari Ustadz sendiri? Nah, kalau menghapus mapel agama ya, mapel agama di sekolah lebih-lebih. Kalau kita kembali ke struktur kurikulum ya, lebih-lebih di sekolah ya, mapel agama itu mungkin porsinya dalam 1 minggu itu berapa jam. Itu mau dihapus, lah itu sungguh luar biasa kalau dihapus. Isu kalau itu benar-benar terrealisasi mau dihapus, lah anak kita akan semakin kekurangan santapan rohani. Semakin kering istilahnya ya. Itu. Makanya kalau di sekolah umum ya maupun sekolah lah istilahnya, itu ada namanya pembiasaan baca doa dan lain sebagainya itu kan untuk membentuk karakter mereka. Karena sangat minimnya ya jam tatap muka dalam 1 minggu pelajaran agama itu berapa jam. Nah itu beda mungkin dengan sekolah yang benar-benar basicnya adalah ya basic agama. Tentunya mereka akan surplus dengan yang namanya ya pendidikan agama, mata pelajaran pendidikan agama. Nah itu yang patut kita istilahnya pertimbangkan untuk membentuk karakter anak sekarang itu kan tentunya harus ada ya dari pembiasaan agama itu sendiri ya. Kalau kita murni hanya mengejar agamanya mengejar dunianya saja, ilmu umumnya saja, tentunya mereka akan ya itu akan seperti itu ya. Kekeringan akan rohani ya itu nanti ujung-ujungnya mereka akan mudah disusupi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Iya betul. Malah justru bahaya ya. Itu bahaya. Baik, apalagi kalau misalkan kita lihat di sekolah umum jam mapel agamanya sudah sedikit mau dihapus. Lah itu. Ya itu isu-isu yang mungkin ya patut harus kita redam itu.
ya, isu-isu semacam itu. Baik. Nah, kalau dari Kemenak sendiri menanggapi isu seperti itu, mungkin ada tindakan khusus gitu, Ustaz? Ya, kalau dari Kemenak sendiri itu kan kalau di bawah Kemenak ada yang namanya madrasah, itu kita sudah mempunyai 5 mapel khasnya Kemenak ya. Ada akidah, ya, ada fikih, ya, ada sejarah kebudayaan Islam, ya, dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu menjadi ya satu kesatuan yang sangat lengkap bagi ya Kementerian Agama. Di bawahnya itu kan ada madrasah. Nah, itu sangat kaya dengan pelajarannya. Ilmu agama ya. Apalagi yang basicnya ya pesantren itu kan ada muloknya sendiri ya. Misalkan ada tarikhnya sendiri, ada balaghonya sendiri, muloknya sendiri. Itu sangat banyak sekali. Maka sudah paket lengkap lah. Ya. Itu. Baik. Yang terakhir Ustadz, mungkin untuk mengakhiri acara kita malam hari ini, mungkin ada yang sedikit ingin ditambahkan sama Ustadz Yusuf, monggo. Ya. Untuk closing ya, nanti berkaitan dengan topik ya urgensi ilmu ya di era digitalisasi dan globalisasi. Hanya kutipan yaitu tadi kembali ke ya saring sebelum kau sharing, yaitu satu hal itu yang wajib kita ya garis bawahi. Tentunya pada era sekarang wajib semua orang harus belajar ya, mempunyai budaya literasi yang cukup memadai ya. Bahkan kewajiban kita menuntut ilmu itu kan sampai liang lahat, sampai meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu kan. Bahkan ditambahkan dengan hadis Rasul, utlubul ilma walau bisin, itu kan. Carilah ilmu sampai ke Cina. Ada apa sih dengan Cina? Ternyata Cina itu kan sebenarnya peradabannya sangat sudah maju pada waktu itu. Makanya Rasul sampai ya hadisnya seperti itu, utlubul ilma walau bisin, sampai ke Cina. Ternyata Cina itu kan peradabannya sangat banyak itu, dan temuan-temuannya sangat luar biasa kan. Makanya sampai sekarang Cina itu masih eksis kan. Bahkan menguasai dalam pangsa apapun kan. Betul. Semua made in Cina. Semua made in Cina. Apa yang kita temukan sekarang made in Cina semua ya. Nah, itu mungkin cikal bakalnya, embrionya dulu dari itu. Nah, sekarang sudah kita buktikan ternyata. Nah, itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas kehadirannya di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan kesempatan ya. Dan sehat-sehat terus untuk Ustadz Yusuf. Amin. Baik, berakhir pula kawan untuk kebersamaan kita di obrolan seputar agama Islam edisi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Di sini Anda bisa ikuti perjalanan Halo Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.